Hari ini kita akan bahas sesi pengenalan terkait dengan tools Feedstock. Yang pertama itu ada di menu dashboard ya, ini teman-teman. Ini adalah menu dashboardnya Feedstock. Di sini informasinya sekilas tentang sektor, indeks, dan ini ekonomi sektornya. Nah, data ini sayangnya saat ini belum real time kalau untuk di dashboard. Kenapa? Karena kami mengambil data dari TradingView. Widgetnya TradingView kami ambil, kemudian kami taruh di sini. Next ke depan, dalam waktu dekat ini akan berubah dashboardnya, tidak lagi seperti ini, melainkan ke depan itu akan ada uh, performance ya dari Feedstock AI itu sendiri. Ya, ini yang sedang dikembangkan oleh tim developer kami, sehingga apa yang menjadi apa namanya request daripada user member-member itu kebanyakan pengen tahu nih, atau calon member kebanyakan pengen tahu nih, ini sebenarnya si Feedstock ini win rate-nya berapa persen, atau ketika dilakukan backtest sudah resultnya berapa persen nih gitu. Jadi untuk menambah keyakinan tentang penggunaan tools itu sendiri, maka nanti di depan di dashboard ini akan kami tampilkan data seperti itu. So far tapi saat ini sedang masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi saat ini data yang ada di dalam dashboard adalah data terkait dengan IHSG, indeks, dan sektor itu sendiri. Oke, kita langsung ke bagian utama yaitu Stock Pick by AI. Nah, ini teman-teman. Nah, Stock Pick by AI itu adalah menu utamanya Feedstock, di mana di sini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah scalper, yang kedua swing motion, dan yang ketiga itu adalah Invest Universe AI. Untuk scalper itu sifatnya sudah final, udah rilis ke publik. Kemudian untuk swing dan invest itu masih dalam tahap beta. Kemungkinan itu akan kami tambahkan juga untuk beli sore jual pagi ya, BSJP. Itu juga sedang dalam tahap pengembangan. Tuh. Nah, untuk scalper sendiri ini ada 3 bagian lagi, 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah top list, yang kedua itu adalah scalper sinyal, dan yang ketiga itu adalah black chip alias gorengan. Saya jelasin satu-satu teman-teman ya. Saya jelasin dari scalper sinyal dulu. Nah, untuk scalper sinyal ini adalah menu di mana teman-teman bisa lihat ini adalah sinyal yang dikeluarkan oleh Feedstock AI. Sinyal ini sifatnya real time, datanya real time pada saat jam bursa ya. Jadi diurutkan berdasarkan jam keluarnya sinyal. Contoh di sini yang terakhir keluar itu adalah MLPL. MLPL yang keluar terakhir sinyal MLPL jam 15:39. Kemudian yang pertama itu adalah kita lihat apa BRMS ya di jam 9:07 gitu. Jadi perhatikan teman-teman, ini ada sekitar 37 saham uh, yang menjadi sinyal di hari ini. Jadi daripada menganalisa saham yang banyak banget di bursa ya, 900-an something, ya better fokusnya mungkin ke 37 saham ini. Dimana nanti pun kita akan lihat nih dari 37 saham, gimana sih cara untuk memfilternya lagi supaya teman-teman tidak kebingungan untuk memilih sahamnya. Jadi lebih mengerucut lagi sahamnya. Saya jelasin lagi satu-satu ya teman-teman. Di sebelah kiri itu ada company, di bawahnya ada free float. Nah, free float ini adalah apa? Ini adalah banyaknya saham yang beredar di market ya. Jadi banyaknya saham yang dimiliki oleh publik. Semakin kecil free float-nya, maka kemungkinan saham tersebut akan semakin mudah untuk digerakkan oleh pengendali sahamnya. Atau bisa dibilang ada bandarnya, atau ya pemegang saham pengendali. Tentunya dengan beberapa ini ya, apa sih namanya, beberapa kepentingan. Kepentingannya mau naik kah atau mau turun kah. Jadi kalau naiknya dia akan naik kencang banget, kalau turun dia akan turunnya juga kencang banget gitu. Nah, perhatikan aja saham-saham yang free float-nya kecil. Contoh IMPC 10,42%. By the way, kalau misalnya ada yang kurang dari 10%, dia akan berubah jadi warna hijau ya, kayak ini nih, Saratoga. Saratoga dia 9,68%, dia warnanya hijau. PSAB juga sama. Tuh, itu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi trade date nih dan average 5 days value. Ini trade date ini adalah jam keluarnya sinyal dan serta tanggal. Kalau tanggal kan memang satu tanggal ya, tanggal hari berjalan bursa. Nah, kalau jam ini beda-beda. Ini real time sifatnya. Kemudian di bawahnya ada rata-rata 5 hari terakhir transaksi. Gini ya.
Kalau untuk scalper itu diusahakan teman-teman ngecek nih untuk rata-rata 5 hari transaksinya minimal 40 miliar lah, 50-60 miliar tuh oke banget gitu. Kalau di bawah itu bisa jadi nanti teman-teman susah keluar gitu. Itu aja. Perhatikan misalnya, tapi ada juga misalnya yang transaksi rata-rata 5 harinya 30 miliar, tapi transaksi hari ini itu bisa 70 miliar ya boleh, gitu. Boleh-boleh aja. Nah, melihat transaksi hari ini di mana di sini, teman-teman? Ada di volume value frekuensi di bagian value-nya. Nah, ini ada nih. MLPL 18,36 miliar, MEDC Medco 25,04 miliar gitu. Gitu ya. Nah, kemudian di sebelahnya ada trade price dan trade done. Nah, ini penting nih teman-teman. Trade price itu apa? Itu adalah harga sinyal. Kemudian trade done ini apa? Nah, ini yang penting banget nih. Trade done ini adalah gini. Jadi di saham itu kan ada jual dan beli ya. Jadi ini adalah menggambarkan salah satu sisi yang lebih dominan dibandingkan dengan sisi yang lain. Kalau misalnya MLPL itu adalah 55% sell, maka artinya adalah hari ini, ada 55 orang, sorry, 55 orang, ada 55% orang yang menjual saham MLPL dari mana? Dari total 18,36 miliar gitu. Gitu ya. Contoh lainnya MTMH 69% sell nih. Dari mana? Dari 0,3. Ini kecil banget ini. 0,39 miliar nih 300 juta nih. Ini jangan nih yang kayak gini. Ini sekali gebuk nih hilang nih. Cuma 350 juta ini. MTMH ya. Hindari aja saham-saham kayak gini. Dan hindari saham-saham yang trade dana ini dia bentukannya gini ya. Merah-merah gini. Sell-sell gini nih. Pastikan berpartisipasi di saham-saham yang dia trade dana ini kalau saya pribadi itu ijo-ijo gitu. Ijo-ijo kita pilih yang ijo-ijo aja. Walaupun dia ada sinyal tapi dia keluarnya merah ya hati-hati aja gitu. Bukan berarti tidak boleh beli ya, ya cuman hati-hati aja. Jangan sampai nanti malah kejebak. Soalnya banyak banget tuh sinyal hari ini yang keluarnya merah banyak yang merah-merah nih. Jadi kalaupun keluar sinyal kalau ada merah-merah di trade dan-nya ya usahakan ya nanti dulu lah gitu. Karena kenapa ya bisa jadi saham itu naik karena memang mau distribusi gitu. Bisa jadi ya salah satunya indikator seperti itu. Lanjut ya, lanjut di sini ada support resisten, risk reward ratio dan trade plan. Jadi gini teman-teman. Ada kalanya sinyal keluar itu pada saat harga pada waktu itu misalnya itu sedang dalam posisi yang all time high di hari itu ya. Jadi pada waktu itu sedang dalam posisi puncaknya. Dan kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu ke depannya apakah dia akan naik lagi atau dia akan turun menguji support terdekatnya gitu. Nah, maka dari itu kamu sudah menyediakan yang namanya trade plan, teman-teman. Nah, trade plan. Jadi ini mungkin bisa sedikit membantu untuk menjadikan gambaran kasar ya terkait dengan kalau misalnya teman-teman mau melakukan tradingnya itu, oh saya mau ada guidance-nya nih, ya udah kita pakai trade plan namanya. Tuh. Contoh, contoh ya, ini ada TAPG lah, jangan yang merah ya, yang merah nggak bagus. MLP 55% sell nih. Kalau saya lihat apa si chartnya pun, saya coba sambil lihat chart ya, teman saya nggak tampilin aja chartnya. Nggak bagus sih, walaupun di akhir sesi dia ada lonjakan beli yang cukup signifikan ya. Ada ada ungget-ungget gitu gerak dikit ya MLP akhir sesi dari jam setengah empat. Kayaknya itu memang jam setengah empat ya sinyalnya ya. Coba kita lihat sinyalnya jam setengah empat betul. Iya. Lalu selama satu sesi memang dia cenderung dia downtrend ya. Saya lihat ini nih. Ini kelihatan nggak? Nah, ini MLPL ya. MLPL ini tadi kan sinyal di sini nih di 15.39 di sekitar sini nih. Ini kan udah ujung banget nih di sini nih gitu. Ya kenapa? Karena dia melihat ada pergerakan nih di sini nih, ada pergerakan hijau-hijau, dia ngelihat ada sinyal jadi dia munculnya di sini gitu. Nah, ini muncul di sini. Jadi kalau teman-teman, oh kayaknya ini udah tinggi banget deh gitu. Kalau udah tinggi banget gini, hari ini kan karena dia downtrend ya gitu hari ini. Teman-teman bisa gini aja, langsung aja trade plan-nya. Misalnya,
Lihat, dia 134 nih sinyalnya, ya udah 134 trade plan-nya kalau mau antri di sini 129 atau sampai 132 gitu. Terus TP di mana? TP di 145 sampai 158. Stop loss-nya di mana? Di 124. Dengan support pertama itu di 127, resistance pertama di 153. Nah, risk to reward ratio-nya itu 1:1,63. Jadi masing-masing saham beda-beda ya, karena ini kan menggunakan AI, jadi masing-masing saham itu tidak sama. Contoh misalnya kita mau sampling deh, yang tadi itu yang saya, itu DSNG ya, ini DSNG yang tadi pagi. Ini ada DSNG transaksi hari ini 117 miliar dengan dia rata-rata 5 harinya 80,73 miliar, 51% buy, ini oke. Sinyal ada di 17.25, di jam berapa? Jam 11. Jam 11 kita kita sampling ya. Kita sampling nih si DSNG. Kita sampling nih. Bentar, saya share screen-nya saya ubah dulu bentar. Ini ya, kelihatan ya. Ini saya lihatin yang stock dip. Nah, DSNG itu kan jam 11 ya. Oke, jam 11 kita tandain deh jam 11. Ini dia jam. Nah, ini jam 11 di sini. Jadi keluar sinyal jam 11 di 17.25. Berapa? Bener nggak? 17.25. Iya betul, 17.25. Kalau mau antri di mana nih? 16.60 sampai 16.85. Nyampe nggak sih? Ini kan jam 11 sini nggak nyampe dia. Tuh, nggak nyampe teman-teman. 16.2 ini nggak nyampe nih. Kenapa? Karena dia langsung naik, nggak nyampe. Jadi ya strateginya mungkin teman-teman bisa atur sendiri dengan money management yang baik ya. Misalnya ya beli sebagian di sinyal, lalu kalau misalnya dia turun, beli lagi sebagian dan beli lagi sebagian. Mungkin seperti itu. Jadi tidak HK pada saat sinyal keluar gitu, melainkan dijaga aja money manajemennya. Gitu. Seperti itu. Ini untuk saham DSNG. Coba lagi misalnya mungkin SSIA ya, kita coba ya. SSIA nih. SSIA kita coba nih. Ini udah coret-coretan saya ini saya hapus dulu ya. Kelihatan nggak ya teman-teman? Ada sih harusnya. Nah itu berubah ya SSIA. Ini SSIA teman-teman. SSIA ini keluar sinyal jam 9:49 nih lihat nih. Jam 9:49. Dia pagi diawali dengan turun, kemudian dia naik ya. 9:49 tuh di sini. Nih di sini. Nah di sini nih, di sini 9:49. Bayangkan teman-teman nggak ngelihat ke kanan ya. Jadi kanan nih bayangkan kan belum ada ya. Bener nggak sih? Karena kan 949 otomatis ada di titik paling tinggi tuh, 949. Ini kita mau mau entry apa enggak nih? Di harga berapa nih? 20.60 ya, bener nggak? Ini di sinyal tuh 20.40. Ya, more or less di segitulah. Kemudian kan harus ambil keputusan kan cepat nih. Ini saya mau beli apa enggak nih gitu kan ya. Nah, maka dari itu ada namanya trading. Nah, lihat trading plan-nya, kita beli di mana? 1975 sampai 20.20 gitu. Kalau mau ngantri gitu. Tapi dia naik, dia naik. Nyampe nggak 1975? 2020 nyampe sih. 2020-nya nyampe di sini nih. Di sini nih nyampe nih 2020. Kemudian sebelum dia melanjutkan kenaikannya, jepret. TP di mana? TP di 2220 atau 2420. Nyampe nggak dia? 2420. Nggak ada. 2220 nyampe. TP pertama nyampe di sini. 2220 nyampe. Jadi TP pertama nyampe, kalau mau tunggu TP berikutnya ya silakan jual sebagian di TP pertama, kemudian sebagian lagi jual di TP berikutnya. Itu udah oke sih harusnya. Ya, jadi udah disediakan namanya trade plan, silahkan dilihat, dieksekusi dengan baik gitu. Kalau misalnya masih bingung, kami ada di Discord setiap hari bursa jam setengah 9 sampai jam 4 sore di channel live trading ya. Jadi teman-teman bisa langsung join di sana, nanya ini saham ini gimana prospeknya ke depan, kalau mau beli sekarang harga di berapa, nanti jual di berapa. Dan akan lebih detail dan spesifik nanti akan dijelasin sama mentor kita yang ada di Discord sana. Gitu. Tapi pastikan sekali lagi teman-teman ya, hindari saham yang dia trade dan itu merah.
Nah, karena orang lagi jualan. Ngapain kita masuk saat orang lagi jualan? Oke, di sebelahnya lagi ada 3 week trend. Ini adalah tren selama 3 minggu terakhir. Jadi kami capture selama 3 minggu. Nah, itu menyimpulkan trennya apa. Hijau untuk uptrend, merah untuk downtrend, biru untuk sideways. Jadi teman-teman bisa langsung lihat ya secara secara cepat gitu kan ya, nggak harus ngira-ngira lagi ngelihat chart lagi gitu kan, chart cepat langsung bisa ngecek, oh ini lagi uptrend, oh ini lagi downtrend gitu, kan enak ya kayak gitu, jadi bisa kelihatan langsung. Kemudian di sebelahnya ada volume, value, dan frekuensi dalam bentuk volume dalam bentuk lot, value dalam bentuk miliar, frekuensi dalam bentuk kali ya. Jadi ini adalah yang terjadi hari ini, sorry, hari itu. Nah, kemudian di bawahnya ada apa? Ada bintang-bintangnya nih. Nah, ini teman-teman. Perhatikan ada bintang-bintangnya ya. Yang ada bintang-bintangnya berarti saham itu lagi ramai. Lagi ramai. SSIA lagi ramai. UNTR lagi ramai. Toba ramai. Makin banyak bintang, makin ramai ya. Indi ramai itu. PSAB ramai. Antam ramai ini. Jadi gini. Jadi ramai gitu. Nah, ramai ini bisa jadi bukan cuma ramai beli, tapi juga ramai orang jual. Atau ramai ya orang beli dan jual gitu. Jadi antara banteng dan beruang ya, ya saling bertarung ya. Jadi memberikan kesimpulan bintang jadinya. Gitu. Dia bintang, kemudian hijau, harusnya oke sih. Contoh ya MBKA ya. Oke nggak sih MBKA? MBKA hari ini naik nggak sih MBKA? MBKA, oh turun deh MBKA. MBKA turun, tapi banyak orang beli ya. MBKA turun, tapi banyak orang beli. Jadi saya coba share chartnya lagi. Nah ini MBKA. MBKA dia turun sinyal jam berapa nih? Jam 9:07 ya, pagi-pagi sinyal keluar. Tapi dia turun, turun. Kemudian pada saat sesi penutupan ada volume yang cukup menarik. Gitu. Gue bisa jadi ini besok mantul ya, bisa jadi ya. Gitu. Bisa jadi. Nah, ini aja apa namanya? Ngelihat ngelihat ini aja, ngelihat chart aja karena ini ada volume yang cukup bagus nih. Dari sini volumenya ada naik-naik dan naik gitu. Ini juga volumenya kencang ada 3 nih. Dia naik cukup signifikan walaupun dia turun ya dengan volume ini nih. Ini agak ngeri sini volume yang merah-merah ini nih agak ganggu. Kemudian hijau, kemudian nah ini hijau, merah-merah merah-merah kayak gitu. Ini dilihat aja nanti besok hari ya. Kita lihat MDK. Oh, ya. Lanjut di sebelahnya ada yang namanya itu adalah Bundle Movement Average Price 3 hari dan 1 hari. Oke nih teman-teman. Ini adalah visualisasi dari broker summary. Visualisasi dari broker summary. Di mana gini, di mana broker summary itu kan kami visualisasikan menjadi sebuah gambar ya. Baik itu 3 hari dan 1 hari. Ada warnanya. Kalau kalau warna merah itu adalah distribusi, hijau itu adalah akumulasi, kalau untuk biru dia netral. Nah, kemudian untuk warna hijau dan warna merah itu ada yang namanya tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan. Jadi semakin semakin gelap warnanya, maka akumulasi atau distribusinya itu semakin kencang ya, semakin kuat gitu. Tapi kalau dia makin cerah, makin pudar ya, makin cerah gitu kan, warnanya makin 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 pudar lah, nggak gelap gitu. Maka akumulasi atau distribusinya itu semakin menipis gitu, semakin semakin lemah gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya melihatnya adalah saya lihat yang bandara movement-nya itu hijau tapi dia belum hijau pekat ya. Dan merah tapi dia belum merah pekat. Jadi merah terang atau hijau terang. Itu yang saya lihat. Karena menarik. Saya menghindari ya spekulatif lah atau bukan menghindari sih, lebih ke spekulatif aja kalau mau masuk. Itu yang hijaunya udah pekat
atau merahnya juga udah pekat gitu. Karena bisa jadi kalau hijaunya udah pekat banget gitu kan, udah gelap banget, bisa jadi mau merah. Kenapa? Karena orang udah ngumpulin sahamnya kan. Bener-bener udah ngumpulin sahamnya nih. Udah ngumpulin, harusnya dia jualan kan gitu. Nah, yang merah juga sama. Yang kalau udah merah pekat banget kan, berarti kan dia terus-menerus jualan tuh. Kecuali merahnya udah berubah jadi merah yang udah terang. Gitu ya, teman-teman. Ini terkait dengan apa yang ada di dalam scalper sinyal. Sekali lagi, tolong lihat yang namanya trade dan hindari yang merah-merah ini. Kemudian lihat juga trade plan-nya. Kalau mau masuk, perhatikan juga gitu. Semisal maunya ngantri ya monggo silahkan. Kalau ya hindari HK lah. Nah, jadi kalau ada sinyal jangan langsung di HK gitu kan ya. Lihat dulu chartnya, lihat dulu oh kalau mau masuk trade plan-nya begini ya oke gitu. Silakan sesuaikan dengan kemampuan dan resikonya masing-masing. Lihat lagi value-nya apakah dia 60 miliar atau tidak nih yang ini nih. Karena kalau tidak 60 miliar ya diusahakan ya janganlah gitu. Terlalu beresiko karena bisa jadi nyangkut teman-teman. Itu ya, bisa jadi nyangkut gitu. Terus lihat banter movement-nya kalau misalnya dia hijau-hijau banget gitu kan ya. Ya, kalau saya sih spekulatif kalau hijau banget. Tapi kalau teman-teman mau masuk juga ya nggak masalah juga. Kalau dua-duanya di sini sih, nah belum ini Antam nih. Ini Antam udah hijau-hijau banget nih. Ini udah kenceng banget nih. Naiknya Antam nih teman-teman. Ini yang kayak gini udah dipucuk istilahnya hindari. Kalau saya sih hindari dulu. Nunggu dia koreksi mungkin lebih tepatnya ya, bukan hindari. Nunggu dia koreksi ke mana? Ke bawah dulu. Gitu. Nah, kemudian kita ke top list ya, teman. Nah, ini top list. Ini bedanya dengan scalper sinyal. Top list ini adalah kumpulan daripada universe-nya feedstock nih, universe-nya feedstock AI yang dia diurutkan berdasarkan dengan persentase tertinggi dari perubahan harga uh, hari sebelumnya ya, hari bursa sebelumnya. Chance price lah gitu. Persentase kenaikan tertinggi. Dia diurutkan berdasarkan itu. Jadi kalau di top list itu jam 8.58 ini udah muncul. Kenapa? Karena kan kita udah ada ini ya pre-opening. Jadi udah ada pre-opening. Jadi listnya pasti udah muncul. Walaupun belum ada sinyalnya. Nah, untuk yang belum ada sinyalnya itu ketahuannya gimana? Nah, ini kalau pagi-pagi itu semua trade infonya belum ada nih. Contoh misalnya hari ini belum ada sinyalnya itu apa? Nah, Bumi. Bumi ini naik 1,85%, tapi ya belum ada sinyalnya. Nah, ya, kalau mau ya jangan masuk. Lihat tuh, broker summary-nya nih, masih merah-merah pekat begini nih. Ini masih distribusi nih. Trade dan-nya lihat, 54% sell. Janganlah, hindari dulu lah. Masih banyak yang hijau-hijau yang lain. Gitu. Nah, kemudian ada track info tadi saya udah jelasin ya, ini adalah apa namanya? Informasi daripada sinyal itu sendiri. Ini berapa gitu kan ya, belinya di kapan, terus di harga berapa. Nah, kemudian ada detail, detail nih bisa diklik ya teman-teman. Ini saya klik detail apa nih? Indi ya. Sorry, udah kelihatan belum? Oh, belum ya. Bentar, saya klik yang lain deh. Oh, ini persentasenya lagi nggak keluar nih teman-teman. Iya, ini ada gangguan teknis nih. Persentasenya nggak keluar. Ini ya, saya contohin ya. Ini SSI A. Ini saya mau tampilin sebenarnya persentase di bawahnya harusnya keluar nih. Yang ada ini nih, up down nih. Nanti teman-teman mungkin bisa cek aja langsung di dashboardnya teman-teman ya. Jadi harusnya ini keluar. Kalau nggak keluar berarti mungkin ada kendala nih di server. Datanya mungkin nggak nampil. Jadi di sini nanti keluar up-nya berapa, down-nya berapa. Itu sih bisa jadi patokan kalau misalnya teman-teman mau take profit atau mau stop loss gitu.
Pastikan kalau misalnya up-nya lebih banyak ya mungkin berarti saham itu hari ini kuat ya, masih kuat. Tapi kalau down-nya udah mulai bergeser dari misalnya dari yang tadinya cuma 2% tiba-tiba jadi 5% atau 9% gitu ya, siap-siap aja untuk jual gitu ya. Ini nanti saya akan coba cek nih ke tim terkait dengan data ini. Harusnya muncul di datanya sih, nggak seperti itu datanya. Nah ini. Kita lanjut di bawahnya ada Newstek. Nah, ini menarik teman-teman Newstek ini. Kenapa? Karena tidak jarang informasi yang beredar di bursa itu ketika dia menjadi berita, maka bisa menyebabkan harga sahamnya itu naik di keesokan harinya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang suka baca nih, suka baca berita, ini enak banget karena udah disediain gitu. Nggak usah nyari-nyari lagi. Jadi contoh yang misalnya nih DSNG ini kenapa sih naik gitu? Klik aja. Newstek-nya tinggal diklik aja. Kemudian lihat tuh, ini. Tapi ini beritanya Juli ya. Berita terbaru tentang DSNG Agustus dan September belum ada. Ini Juli laba bersih Dharma Satya Nusantara melonjak 80% ya. Ya mungkin karena Juli itu karena si DSNG juga naiknya juga udah cukup signifikan sih. Kemudian di sebelahnya lagi sama seperti yang ada di scalper sinyal ya. Jadi tidak ada beda penjelasannya sama banget. Ada last price, trade down, trade plan, support resistance, 3-week trend, risk reward ratio, standard movement, dan segala macamnya sama. Nah, kemudian kita lanjut ke top list history, teman-teman. Top list history, nah ini gini, jadi gini, saya jelasin. Sinyal itu tidak hanya terjadi satu kali. Sinyal itu bisa hari ini ada sinyal, besok bisa ada lagi, lusa bisa ada lagi. Perhatikan sinyal-sinyal dia yang udah muncul lebih dari sekali. Nah, karena bisa jadi sinyal tersebut menandakan bahwasanya saham, saham itu sedang dalam fase uptrend, tren yang baik ya, gitu. Contoh, contoh ya, Indi. Tapi Indi baru 2 kali nih, cuy. Baru dari 8 dan 9 doang. Nih, 8. Tanggal, oh 3 nih hari Kamis ya. 3 Rabu, 4 Kamis ya. Kan Jumat, Sabtu libur ya. Nah, di sini mungkin nih hari Kamis ada sinyal nih teman-teman. Di 1480. Kemudian hari tanggal 8 Senin Senin keluar sinyal juga 1660. Kemudian sekarang naik ke 1895. Jadi ya cukup lumayan. DSNG juga sama tuh lihat. Lihat. Jadi perhatikan sinyal-sinyal yang udah keluar lebih dari sekali. Gitu. Perhatiin aja. Coba sama. Walaupun ini lagi melandai ya. Walaupun ini lagi melandai ke bawah. Ini kalau ini memang lagi downtrend nih SSIA nih. 2140 sekarang. Downtrend nih memang SSIA. Nah, yang downtrend ini bisa jadi pantauan juga nih. Siap-siap kalau misalnya dia udah berubah arah. Berubah arah, kemudian ada sinyal satu. Sinyal besoknya lagi dua. Gitu, besok lagi tiga. Siap-siap tuh. Itu bakal lebih kenceng. Ini BTN, Java, dan kawan-kawan. Ini teman-teman bisa ngecek sendiri lah di sini. Kelihatannya tiap hari berubah. Jadi harusnya bisa dilihat gitu. Untuk sinyal-sinyal yang sudah keluar lebih dari satu kali. Tuh. Itu ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah black chip. Iya, berikutnya black chip. Nah, ini dia nih, teman-teman. Black chip nih gorengan. Black chip nih gorengan. Cara bacanya sama dengan apa yang ada di scalper sinyal, kurang lebih mirip ya. Hanya saja uh, uh, nanti akan ada perubahan mungkin besok atau lusa ya. Kenapa? Karena lihat kalau teman-teman lihat tanggalnya masih masih kurang sesuai ya. Jadi antara tanggalnya harusnya ada dua nih. Ada trade info nih tanggalnya ada dua. Ada jamnya ada 2 jam. Ada 2 waktu bukan 2 jam ya. 2 waktu yang berbeda. Kenapa? Karena gini. Mekanismenya si gorengan ini adalah optimalnya ini kan harus dicek satu-satu ya. Itu kan semua saham. 900 saham. Nah, karena sekarang itu kami belum mumpuni ya untuk ngeceknya 900-an saham itu gitu kan ya. Karena butuh resource yang sangat besar. Ini aja ini aja jujur ya teman-teman, ini biaya untuk server tuh mahal loh. Ini mahal banget. Jadi apalagi biaya untuk servernya mahal, kemudian biaya untuk proses AI-nya sendiri tuh mahal banget.
Ya teman-teman kita patungan lah bareng-bareng sama-sama untuk biaya tersebut untuk cost server dan cost untuk carry-nya itu sendiri gitu. Nah, idealnya tadi ya, idealnya adalah 900-an saham itu ada istilahnya ada engine satu-satu nih yang ngecek satu-satu sahamnya gitu kan. Nah, ini karena kami terbatas ya, jadi kami hanya menangkap anomali saja. Jadi dari 900-an saham ketika terjadi anomali gitu kan ya, ini kami tangkap gitu kan. Tapi kadangkala anomalinya itu ada beberapa kali nih. Dalam satu hari itu ada beberapa kali. Nah, dan si Fitsok AI dia menangkap anomali dengan tingkat keanomalian, tingkat tingkat keanomalian, tingkat keanehan tertinggi nih gitu kan, tingkat keanehan tertinggi gitu. Nah, bisa jadi tingkat keanehan tertingginya itu contoh katakan ada di sore hari gitu kan. Contoh di OSS nih, DOS nih, kita lihat aja ya. Yang paling nomor satu nih, DOS nih. Ini jam 13.32 ini nggak mungkin nih. Kenapa? Karena harusnya dia lewat jam setengah 4 nih, DOS ini nih. Harusnya ya, gitu kan. Karena ini aja KBLV udah setengah 4. Coba kita lihat DOS ya. Kita, tapi by the way ini kalau gorengan, ini sekali lagi sahamnya nggak liquid ya. Jadi jangan jangan sekali-kali all in di saham gorengan ya. Resikonya tinggi. Jadi bisa jadi hari ini teman-teman dapatnya itu adalah sahamnya ARA gitu kan ya. Oh, naiknya cukup bagus, signifikan. Terus teman-teman lupa jual. Besoknya ARB langsung. Terus didiemin. Nah, udah tuh nyangkut jadinya. Mau dijual sayang gitu kan. Mau cut loss udah banyak gitu. Mau nunggu naik lagi kapan kita nggak tahu. Nah, makanya ini hati-hati banget buat saham-saham yang kayak gini. Kami sih sebenarnya tidak merekomendasikan dengan baik ya saham-saham black chip, tapi atas dasar permintaan dari teman-teman semua yang ada di grup Discord, ya ada jadi member, boleh dong saham ininya, saham yang gorengan, biar nggak ngantuk ya, bilangnya gitu, biar nggak ngantuk ya, karena menguji adrenalin. Contoh ini ya, sahamnya DOS, DOSS. Ini kayak gini loh sahamnya DOS, teman-teman. DOS itu keluar sinyal jam piro, jam setengah dua. Which is kayaknya bukan setengah dua sih. Keluar sinyal di sini nih, teman-teman. Sini ya, 13.3. Nih, setengah dua sini nih. Setengah dua di sini, di harga, ini harga udah tinggi loh. 152 nih. Sedangkan tadi di sinyal itu 14, ya masuk di 148, di sekitar sini 148 nih. Sini nih, ada nih. Ada 148 di sini. Tapi masalahnya bukan itu masalahnya teman-teman. Masalahnya dia itu keluarnya sebenarnya nggak di jam setengah dua gitu kan. Jadi ada dua waktu yang tadi saya cerita. Ada waktu keluarnya sinyal dan ada waktu terjadinya anomali. Jadi dua waktu itu berbeda. Ini akan kami coba tambahkan mungkin besok lusa ke dalam list daripada black chip ini supaya teman-teman bisa ngelihat nih. Ketika misalnya waktu harga dan waktu ya tentunya harga dan waktu anomalinya itu kurang lebih mirip dengan harga dan waktu keluar sinyal, nah ya kalau mau spekulatif beli ya boleh silahkan. Tapi hindari saham yang harga keluarnya sinyal dan harga keluarnya sinyal dan harga anomalinya itu udah timpang jauh, hindari aja. Kalau ini kebetulan kayaknya nggak timpang jauh nih, karena di sini nih 148. Nah, dia terjadi anomali lagi itu di sini nih, ditangkap sama dia yang gede ini nih. 148 sebelum kemudian dia arak gitu. Ini ya, ini mah pas tutup arak nih. Ini apa sih ini saham ini? DOSS nih. Coba ya, saya penasaran, saya cek aplikasi Sekuritas deh, dos. 186. Iya sih, dibikin arak sama dia tutup. Suka lah, kok suka bandar lah. Gitu ya. Jadi ini perhatikan lagi ini sangat resiko tinggi. Jadi harap hati-hati ya. Rebatnya sama, mungkin nanti akan saya tambahin lagi nih, tim akan menambahkan lagi di sini terkait dengan trade info. Ada dua, jadi trade info adalah jam terjadinya anomali, kemudian yang kedua adalah jam terjadinya sinyal gitu.
Berarti kan ketika dua, dua harga di waktu yang berbeda tersebut sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hindari aja. Tapi kalau misalnya belum kemana-mana, masih di rentang harga yang mirip-mirip, nah boleh untuk spekulatif entry. Baik. Tentunya dengan batasan ya, ini ada bid, ada mau antri di berapa, TP di berapa, stop loss di berapa, tetap dipakai. Gitu. Jangan sampai nanti malah lupa stop loss sih. Tuh, kemudian berikutnya adalah swing motion. Nah, Mas, untuk swing boleh motion tanya dan nggak? invest, saya nggak akan terlalu banyak jelasin. Kenapa? Karena masih dalam tahapan Halo. beta. Walaupun sebenarnya sinyalnya udah bisa dipakai, gitu kan. Beta itu belum, bukan berarti ini nggak bisa dipakai, tapi masih bisa dipakai tentunya dengan limitasi ya. Kenapa? Karena kami belum menambahkan beberapa indikator-indikator ya. Jadi modelnya belum kami training lebih dalam kalau untuk swing dan invest ini. Kalau dia keluar sinyal, munculnya di sini ya, di motion daily sinyal muncul. Nah, ini adalah terkait dengan spekulatif buy ataupun buy yang terjadi di hari kemarin. Oh. Ini juga sama yang sell di hari kemarin, sama nih. Ini story sebenarnya teman-teman. Motion hold ini yang masih bisa di hold. Gitu. Walaupun sekarang lihat tuh pada minus karena ya indeks lagi turun teman-teman. Gitu. Gitu aja. Ini juga swing juga sifatnya dia harian ya. Even bisa kita naruh seminggu atau lebih dari itu. Kemudian ada invest. Nah, invest lihat ada monthly sinyal. Ini adalah monthly sinyal. Ketika sinyalnya keluar dia munculnya di sini. Dia kalau invest itu ada monthly, ada weekly ya. Jadi monthly itu untuk yang time frame yang panjang banget. Dan weekly itu ya nggak panjang tapi ya panjang juga gitu. Karena monthly bisa tahunan sih. Kalau weekly juga ya bisa berbulan-bulan gitu. Jadi ya karena ini masih dalam tahapan beta ya teman-teman silakan lihat-lihat aja. Ini adalah monthly universe yang sudah kejadian di hari-hari sebelumnya. Contoh WiFi dari 31 Mei 2024 nih. Returnnya udah 1000-an% lebih lah ya. Weekly sinyal juga kalau ada muncul sinyal di sini, ini adalah weekly universe-nya. Kebetulan nggak ada nih. Ini aneh sih teman-teman. Nanti ya, saya akan cek lebih lanjut nih untuk ini. Kemudian setelahnya ada search. Coba kita search ya. Aman sih datanya. Search ini adalah data daripada detail saham ya. Bisa diklik aja salah satu. Brand misalnya. Nah, ini bisa diklik brand. Nah ini datanya nih. Saat ini menu search belum begitu menarik. Karena kenapa? Karena masih sama dengan apa yang ada di dalam aplikasi sekuritasnya teman-teman. Itu Stockbit, Ajaib, Mandiri Sekuritas, yang lain pun investasiku sama, mirip-mirip kurang lebih. Nanti dalam waktu dekat ya akan kami ubah menjadi seperti apa? Jadi gini, kalau misalnya sinyal itu kan kita nggak tahu ya sahamnya mau keluar apa gitu kan ya, bener nggak? Ya kan? Kita nggak tahu nih sahamnya mau keluar apa sih nih gitu sinyal gitu kan. Buta kita. Pagi-pagi tuh buta nih keluar sinyal sama apa ya gitu. Sampai sinyalnya keluar, baru kita tahu. Oh, sinyalnya misalnya DSNG tadi atau TAPG baru keluar sinyalnya. Nah, kalau nanti ke depannya di search ini gitu kan, nah ini bisa, oh saya mau insight lebih dalam tentang saham brand misalnya gitu. Tinggal search aja sahamnya brand. Kemudian nanti ada satu section di mana sectionnya adalah mungkin ya AI analisis gitu. Namanya AI analisis, di situ nanti kelihatan brand ini secara AI-nya gimana sih gitu. Ini kalaupun dia downtrend, dia ujungnya kemana, kalau dia uptrend ujungnya kemana, secara garis besar dia seperti apa, digabungkan antara fundamental, teknikal, dan news gitu dalam bentuk sentimen. Nah, ini kemudian akan jadi sebuah angka. Ini mak sih powerful sih sebenarnya sedang dalam tahap pengembangan ya. Jadi mohon bersabar untuk menunggu. Kenapa? Karena memang feedstock ini tidak akan pernah berhenti untuk berkembang menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman trader ya. Jadi harapannya dengan ada feedstock ini akan mempermudah teman-teman untuk cari cuan gitu. Lebih mudah aja melihat sahamnya. Jadi
Sekali lihat, jebret gitu. Ah, ini saham mau ke sini nih, gitu. Index rank juga ini fitur yang ya bisa dibilang ada juga di aplikasi sekuritas karena ini hanya mengurutkan berdasarkan dengan kategori tertentu. News, ini yang menarik nih. Gini, teman-teman. Tadi saya udah cerita kalau misalnya news ini tidak jarang membuat sahamnya itu terbang. Gitu. Tidak hanya yang ada di dalam universe-nya feedstock ya, tapi kalau news ini kan universal. Eh, apa namanya universe-nya itu kan IHSG gitu. Jadi ya semua saham masuk di sini. Jadi kami itu feedstock menggabungkan berita dari berbagai macam sumber. Kami ambil datanya, beritanya, kemudian kami kumpulkan jadi satu. Jadi menghemat waktu banget buat teman-teman yang mau baca berita ya karena gini, karena tidak jarang dari satu media mainstream dengan media mainstream yang lain itu kadang menampilkan berita yang berbeda gitu kan. Walaupun misalnya sama beritanya, jam rilisnya tuh ya kadang beda gitu kan ya. Jadi ya akhirnya kami ambil semua, kemudian kami klasifikasikan tag-nya. Ada yang mulai misalnya akuisisi, ada yang right issue, corporate action dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kemudian kami tampilkan di sini. Nah, untuk teman-teman yang udah aktifkan notifikasi di Discord itu muncul tuh. Jadi ketika ada notif berita, dia muncul teng, berita apa. Jadi teman-teman akan selalu dapat berita terbaru dari market, up to date. Tang, 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 gitu. Itu enak sih. Kenapa? Karena beritanya ya bisa bukan mendapatkan, bisa mendatangkan cuan gitu. Tidak jarang ya. Jadi sering banget nih teman-teman member yang dari berita ini bisa dapat cuan. Tuh. Kemudian berikutnya ada market ini mah standar ya, sektor nih 11 sektor yang ada di bursa, naik atau turunnya. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Terima kasih atas sekitar 44 menit yang cukup berbahagia ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, kurangnya dari saya, lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.